بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila daris salam. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadaratul mukarramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, juga yang terhormat keluarga besar Bapak Iskandar Mirsad, keluarga besar mempelai Bapak Joko Raharjo, dan tentunya yang berbahagia adalah kedua mempelai Ananda Zafirah Mirlani dan Gegon. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini baru saja kita menyaksikan sebuah prosesi akdun nikah yang ditandai dengan kalimat, saya nikahkan putri kandung saya Fulanah bin Fulan dengan engkau dengan mas kawin yang tersebut tunai. Lalu kemudian diijab kalimat itu dengan kalimatnya, saya terima nikahnya. Kalimat yang sangat sederhana ini, kalimat yang sangat ringan seperti ini, tetapi Al-Quran menyebutkannya dengan kalimat mitsaqan ghalidzan. Mitsaqan ghalidzan artinya adalah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang terucap dengan akdun nikah, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat mitsaqan ghalidzan. Kalaulah mau kita melihat di dalam Al-Quran, hanya pada 3 tempat Allah Subhanahu wa taala menyebut perjanjian itu dengan kalimat mitsaqan ghalidzan. Yang pertama Allah sebutkan dalam surat 33 ayat yang ke-7, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidzan. Yang kedua kita saksikan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 154, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bukit Tursina, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidzan. Dan yang ketiga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-21, ketika perjanjian akad nikah, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidzan. Inilah perjanjian yang kokoh. Hari ini Ananda berdua baru saja melakukan prosesi akad nikah, baru saja melakukan sebuah perjanjian yang kokoh. Kenapa disebut dengan mitsaqan ghalidzan? Para ulama tafsir menyatakan kepada kita, karena mitsaqan ghalidzan disebutkan dalam Al-Quran karena di dalam mitsaqan ghalidzan akdun nikah yang baru saja Anda lakukan, ada hak dan kewajiban yang harus Anda tunaikan. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya,
yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai pada nomor 1841. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, walakunna misaqan ghalidan, dan bagi kalian ada perjanjian yang kokoh, dan bagi kalian innalakum fi azwajikum haqqa. Sungguh kalian kaum wanita, kaum istri memiliki hak atas suami-suami kalian, dan kalian kaum suami memiliki hak atas istri-istri kalian. Itulah mengapa disebut dengan misakan ghalidan, karena kedua belah pihak mengikatkan perjanjian di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ananda berdua yang berbahagia pada hari ini, di kesempatan yang singkat ini, sebagai tausiah pernikahan, saya ingin mengingatkan kepada Anda berdua, rancang dan bangunlah rumah tangga Anda menjadi rumah tangga surga. Rumah tangga surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, baiti jannati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah kebahagiaanku, rumahku adalah surgaku, yang tidak hanya kebahagiaan itu terengkuh dalam kehidupan rumah tangga di dunia, tetapi rumah tangga itu meraih kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Apakah mungkin kita meraih kebahagiaan tidak hanya dalam kehidupan dunia? Tentu Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana rumah tangga surga itu dibangun oleh Rasulullah SAW. Apa yang harus dilakukan ketika Anda berdua memiliki rancang bangun sebuah rumah tangga yang surgawi tadi? Yang pertama yang harus Anda lakukan, perhatikanlah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki dan wanita, dalam keadaan iman, maka kami akan berikan kepadanya dalam kehidupan dunia kehidupan yang baik, dan kami akan balas dalam kehidupan akhirat dengan balasan yang baik. Merancang bangun sebuah kehidupan rumah tangga yang surga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal saleh di dalam rumah tangga kalian. Amal saleh maknanya adalah amal yang produktif, amal yang berisi kebaikan, amal yang berisi segala sesuatu yang menghasilkan nilai untuk mendapatkan ganjaran dalam kehidupan akhirat. Itulah rancang bangun pertama yang harus Anda bangun. Itulah hal yang harus Anda lakukan. Lakukanlah dan jadikan rumah tangga Anda rumah tangga yang produktif untuk melakukan amal-amal saleh dalam kehidupan rumah tangga Anda. Memberikan hak Anda kepada istri adalah bagian daripada amal saleh. Melaksanakan kewajiban seorang istri adalah bagian daripada amal saleh. Amal saleh itu harus dibangun dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhatikanlah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tur, dalam ayat yang ke-25 dan ke-27, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan membocorkan kepada kita bagaimana penghuni-penghuni surga menceritakan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Mereka menyatakan bahwasanya mereka ketika berada dalam kehidupan dunia, mereka saling mengingatkan untuk berada di atas kebaikan. Anda berdua dalam rumah tangga yang akan Anda arungi dan jalani adalah rumah tangga yang tidak hanya sebentar, tetapi rumah tangga yang panjang yang akan Anda jalani, rumah tangga yang akan Anda penuhi dengan hari-hari yang begitu panjang. Mungkin dalam keletihan akan Anda rasakan, mungkin dalam perjalanan Anda akan merasakan kejenuhan, tetapi rumah tangga yang dibangun dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang dibangun untuk menghasilkan amal-amal saleh, dan rumah tangga yang dibangun dengan keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan surga adalah rumah tangga yang Anda akan jalani dengan kesabaran. Mudah-mudahan rumah tangga yang baru Anda mulai pada hari ini adalah rumah tangga
yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhir ucapan ini, saya mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap pengantin yang baru, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sampaikan dengan kalimatnya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Mudah-mudahan kalian berdua mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kalian awali, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ujangan nasihat pernikahan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Al-Harismi, yang juga pastinya perlu untuk kita semua pengantin-pengantin lama ya Bapak Ibu sekalian ya, karena kita